Ini contoh keris yang tidak dirawat. Jadi keris kalau nggak dirawat kotor, berkarat, dan akan mengundang racun, mati beracun. Kalau udah dirawat kayak gini, nomor 2 kayak gitu, putih, bersih, tapi pamor nggak keluar banget, cuman nguyu-nguyu pamornya. Nah untuk biar putih kayak gitu, itu harus direndam pakai air kelapa. Airnya kelapa tua, jangan yang kelapa muda. Dicampur kali betis, campur kali nanas saged, dicampur kali jeruk, air jeruknya sedikit saja, direndam dari ini. Setiap 2-4 jam itu diangkat, gosok sampai putih. Nah putihnya nggak seperti ini, putihnya itu masih agak coklat-coklat. Untuk biar putih seperti ini, itu dikuas sama air jeruk. Jadi air jeruk kayak gitu, peres, ambil airnya campur sama lemak atau sabun, dikuas berulang-ulang sampai putih seperti ini. Setelah diputih, supaya pori-porinya nggak terbuka, menggunakan katul. Katul ini fungsinya untuk pori-porinya itu biar menutup. Ini namanya nyangkling, nyangklingnya orang Jawa yang tadi. Nah beda toh sama ini toh. Nah setelah ngeten iki baru dicuci lagi sampai kering. Setelah kering baru diwarangi. Warangan menggunakan ini. Jadi batu ini seginilah. Ini dijur, dihancurkan, ditumbuk, dicampur sama air jeruk yang udah diendapkan. Jadinya nanti seperti ini kayak Coca-Cola. Baru keris ini direndam. Direndam pakai gini. Direndam boleh, dikuas toh boleh. Jadinya baru seperti nah, jadinya seperti ini. Kalau belum diwarangi katanya teniki rusak dan kayak kerosokan. Setelah diputih jadinya kayak teniki. Setelah diputih diwarangi jadinya seperti ini. Baru kelihatan kalau ini berharga. Baru kelihatan kalau ini menggunakan meteor, ada nikelnya, ada besinya, ada bajanya. Kalau nggak diwarangi itu nggak kelihatan. Tujuan mewarangi itu selain memperindah, itu juga membuat keris itu lebih tahan dari karat. Jadi dia ada patina tipis. Yang hitam ini besi. Yang biru ini apa namanya, baja. Jadi ada 3 warna, hitam, abu-abu, sama putih. Kalau yang putih ini full meteor. Seperti itu. Jadi keris itu nggak keleni. Keris itu ilmiah banget. Generasi muda saja yang nggak tahu, paling mikirnya keris itu apa toh? Yang keris itu dukun, keris gayanya rangutan kan ngoten niku. Sebetulnya bukan. Keris itu adalah nek dulu. Keris itu teknologi tercanggih di era itu. Sama nih pakai HP, sekarang kan sandinya pakai tangan toh, touchscreen tangan wajah. Kalau keris ini namanya belumbungan atau budgetan. Orang dulu kalau mau mengakses dunia itu cukup tangannya gitu nih. Jadi dionus, pedang, seret, baru bisa mengakses. Makanya Nusantara dulu itu bisa merajai dunia. Yang sekarang sudah disalahartikan. Kita gebelundruk gitu kan. Jadi lebih canggihan dulu daripada Android atau iPhone, canggihan dulu. Cuman sekarang kita nggak bisa mengakses. Karena apa? Yang dimaham kita itu kakean mangan, kakean turu, kakean sekolah TikTok. Kapan Mbak? Ada lagi? Terima kasih. Itu tok wae. Untuk sekarang ini keris digunakan untuk apa saja? Sekarang ini keris untuk jual beli kayaknya. Untuk aksesoris, terus untuk investasi. Kebanyakan untuk kayak gitu. Dan otomatis kalau kita belajar keris, kita itu akan tahu sejarah. Nah, orang yang lupa dengan sejarah itu bangsa yang akan hancur hidupnya. Kalau kita suka keris, otomatis kan kayak omongnya gini, ini keris Mojopahit. Kok bisa? Dari mana Mojopahitnya? Kan gitu toh. Kita akan melihat dari bahan, dari stylenya, dari gayanya, dari bahannya. Oh, kalau Mojopahit itu besinya kayak gini. Berarti dulu di era-era itu puncak kejayaan.
Yang katanya orang keris ini senjata tikam atau senjata yang untuk perang zaman dulu. Ini pakai nusuk tugel deh, pakai nusuk nggak bisa karena lentur. Karena ini bukan senjata tajam, bukan senjata tikam. Ini karya seni yang adiluhung syarat dengan filosofi dalam kehidupan. Manusia harus kayak gini. Kalau remaja itu usianya remaja harus kayak gini. Kalau di Islam ada balik, di sini ada. Jadi untuk mulai menceritakan kisah manusia hidup dari dalam kandungan sampai berumah tangga itu ada semua dalam satu bidang keris. Nah, orang perkeris sendiri termasuk saya menganggap keris itu apa? Keris itu kita puji bagi saya. Karena kita bisa mengkaji kehidupan kita dari keris. Belajar dari keris, belajar adab, sopan santun. Sekarang enggak, orang bosoy nggak iso, ngomongnya sundal-sundul, nggak ngerti etika. Nah, orang dulu melihat keris, oh ya Allah, aku tiba ini nggak enak adabin ngomong tuaku. Itu bisa dari ini. Kalau ada orang yang punya keris, kelakuannya adik-adik kuno, berarti dia nggak berkeris. Matur suwun Bapak. Sami-sami.